up in the clouds. Our jealous know what we felt. Something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, from your sanctuary. Try to be what you done. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds. Our jealous know what we found. Baik, selamat pagi Pak Erik dan Indra. Sebelum itu terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menerima kami observasi di sekolah Ibu, salah satunya di SMA Albana. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah, jadi sebelum masuk ke observasi wawancara, izinkan saya perkenalkan diri. Sebelum kita masuk wawancara, ya izinkan beritahu kami kepada Bapak Ibu bahwa Ibu mengajar apa sih di sekolah Albana ini, dan sudah berapa tahun sudah mengajar di sekolah ini? Ya, baik. Perkenalkan Bapak Pak Erik Ekwanda. Di sini mengajar PJOK. Kemudian jabatan tambahannya adalah mahasiswa. Pengalaman mengajar baru dari 2008. Jadi di sini di kesiswaan juga, ya, ini timnya kami di BK. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Winda Fabrizika. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Kemudian sudah mengajar selama kurang lebih 4 tahun di sekolah. Seperti bilang tadi, kendala apa aja sih yang paling sering terjadi dihadapi dalam proses pengajaran Bapak dengan Ibu ya? Baik, jadi kalau permasalahan yang titik poinnya yang paling kita hadapi ya adalah di dalam pembelajaran itu biasanya adalah motivasi siswa untuk belajar seperti itu. Karena di sekolah itu tentunya adalah tempat belajar ya, di mana beragam siswanya dari beberapa latar keluarga, kemudian juga dari beberapa latar mungkin lingkungan itu ya, pengaruh lingkungan. Jadi ada beberapa anak itu yang memang motivasi belajar itu tidak setinggi teman-teman yang lain. Ada beberapa faktor sebenarnya. Jadi faktor-faktornya itu bisa dilihat dari latar belakang keluarga, pasti itu. Kemudian yang kedua ada juga dari faktor lingkungan di rumah. Di sekolah kan pastinya semua sudah ada kurikulumnya, sudah ada belajar. Ya, sedangkan yang di rumah ini dia belajar itu dia kurang karena faktor-faktor tadi yang saya sebutkan. Nanti penjabarannya nanti bisa kita jelaskan nanti. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga permasalahan di karakter attitude. Ya, kita ketahui kalau anak-anak yang sekarang ini yang kami didik yang sekolah di sini itu generasi apa bisa dibilang sekarang? Gen Z itu udah pasti kadang-kadang dia apa ya susah untuk menerima tekanan. Ya karena dengan pengaruh modernisasi kayak misalnya pengaruh dari apa namanya zaman modern ini aja bisa bahasa Inggris. Kalau dulu susah gitu, kita bisa belajar sendiri pakai sepeda kita belajar. Kalau sekarang kan di rumah aja ya tinggal pesen. Kemudian jadi interaksinya kurang, interaksi dengan sosial yang kurang. Jadi dia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar gimana sih dengan konflik, gimana sih ketika dia mengalami masalah tekanan, itu cenderung mereka itu apa namanya karena belum tahu ya, jadi mudah putus asa, kemudian mudah tertekan. Itu sih di kami, makanya itu nanti berpengaruh kepada lagi-lagi motivasi belajar. Ada dua itu fokusnya di kita ya, fokusnya di kita. Karena salah satu faktor di keluarga juga sama. Di keluarga itu kadang-kadang, mohon maaf karena di sini kan rata-rata keluarga yang punya kakak bekerja, ya, orang bekerja punya usaha. Jadi kadang-kadang dua orang tuanya ibu bapak itu bekerja. Jadi
kita full day di sini sampai sore, kadang-kadang ibu bapaknya baru ketemu malam gitu. Jadi nggak ada komunikasi, sekedar nanya untuk pelajaran, dia udah capek, ada tidur, baru bapaknya pulang. Nah, saya gitu. Atau udah lelah lah ya. Jadi untuk pendampingan di rumah gitu, tapi tidak semua. Itu mungkin dari saya dua gitu. Jadi tambahkan oleh Bu Winda selaku BK biasanya nangani anak-anak sampai masa. Oke, kalau dari Ibu, karena Ibu di kebekaan, jadi pertama masih PR-nya adalah memperbaiki nama baik BK yang selama ini masih diperjuangkan. Walaupun memang tidak seseru dulu ya, kalau di zaman dulu udah aman ya BK-nya? Aman tapi masih tetap kan. Jadi itu pertama masalah image BK. Kadang kita ke BK tuh juga nggak harus ada masalah. Misalnya kalau lomba atau apa kan ke BK. Tapi nanti teman-teman, dari BK ngapain? Ditanya apa yang gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi yang tadi Pak Ed bilang, kalau dari personal siswanya, satu mereka punya daya lenting yang rendah, kayak resiliensi. Jadi kalau misalnya dia jatuh, buat mantul lagi itu rendah. Ya. Yang kelihatan sekali itu di kelas 10. Misalnya dia dari SMP ke SMA. Jadi gaya dia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kayak culture shocknya itu masih lama gitu. Ya kan nggak semua anak punya adaptasi yang cepat, tapi mostly banyak yang kaget nih gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya PR kalau dari BK itu adalah homeschool collaboration. Jadi bagaimana di sekolah, semoga sama di rumah. Nah rumah ini kan yang nggak bisa kita kontrol ya Kak ya. Karena kalau di sekolah kita bisa kontrol itu pun nggak full karena jamnya beda. Kebetulan BK di tahun ini tuh nggak masuk kelas tapi di luar, jadi kita pull out lah istilahnya. Kalau ada apa kita minta jam pagi atau alasan kita ambil seperti itu aja sih kalau dari BK sendiri. Jadi ini Bu, Ibu sudah bilang waktu BK itu kan kadang dekat sama siswa. Nah, apa aja sih yang Ibu dapat dalam karena selaku BK, kendala apa sih yang sering terjadi Bu? Kalau mahasiswa ada contoh nih, dia melakukan alpas banyak 5 kali otomatis itu komen dalam mahasiswa apa nih sebenarnya siswa ini, apakah ada masalah dari sekolah atau luar? Gimana sih cara Ibu menangani siswa tersebut? Karena yang sekarang peraturannya untuk satu sekolah, satu BK itu maksimal 100, minimal 100, maksimal 150 ya Pak, 150 siswa untuk satu BK, itu aturannya. Nah karena kebetulan di kita ini ada 2 BK, terus siswa kita 400 ya Pak? 400 ya, jadi Ibu lebih 50 lah anaknya. Nah Ibu bekerja sama walas atau guru yang di kelas, jadi untuk tahu perubahannya kalau secara intens nggak bisa. Kadang kalau misalnya Ibu di depan pas datang telat, dapat lihat kok kayaknya agak buruk, ternyata ada masalah bisa. Tapi kalau detail semuanya enggak, paling kita bekerja sama walas atau walas nanti info ke kita, Bu, anak kami yang ini mohon jadi catatan, jadi kita panggil, Kak ada masalah apa, masalah rumah kah, masalah ini. Kalau kelas 10 sekarang masih malu-malu kan, masih baru kenalan. Kalau 11, 12 biasanya, Bu, saya minta waktu dong buat ketemu dan lebih enak. Jadi kita nggak jemput bola lagi, jadi anak-anak yang udah datang sendiri gitu. Kadang kalau nggak mau di sekolah, di luar sekolah tuh by phone, Bu boleh gabung nggak Sabtu untuk minggunya. Biasanya jadi dulu, saya selalu bilang Senin sampai Jumat Bismillah bisa 24 jam, tapi Sabtu Minggu info dulu ya gitu. Jadi nanti paling janjinya jam berapa, nanti telepon teleponan atau via chat. Kadang ada yang ketemu diam, tapi chatnya banyak. Nah memang nggak bisa dia, ada yang kayak gitu. Jadi kita sesuaikan. Tambahan lagi, oke. Jadi untuk penanganan kita di sini sekarang itu dengan sistem disiplin positif. Nah aturan-aturan beda kayak dulu. Kalau dulu kan ada konsekuensi yang misalnya fisik segala macam. Sekarang itu harus dihindarkan. Karena bagaimana untuk merubah perilaku siswa itu lebih baik lagi supaya dia rajin, disiplin seperti itu. Kita memberikan konsekuensi yang mendidik, konsekuensi yang positif. Yang mana konsekuensi itu nanti bisa merubah si anak jadi lebih baik lagi. Bukan anak itu takut tapi dia tidak paham ternyata itu salah gitu ya. Sehingga dia bisa berubah. Contohnya waktu perlambatan kalau di sekolah kami itu biasanya terlambat sekali ya belajar menulis tulisan Al-Quran. Dan beberapa kali kita selalu terhubung ke orang tua udah dibahas. Kita kasih tahu ya kepada siswa kalau udah 3 kali nanti berikutnya nanti ya kita pembinaan fisik. Fisik itu kita kasih pilihan mau lari keliling sekolah atau bersih-bersih. Biasanya dia lari. Jadi kita juga tanya kesehatannya gimana, sanggup nggak? Kita lihat anaknya tuh anaknya kekerding, terus kuat fisiknya, dia lari. Biasanya seperti itu. Jadi ada juga kita buat makalah, ya terus tentang disiplin itu apa. Jadi dia presentasi seperti itu. Jadi kita tidak lagi yang seperti hukuman fisik terus malah kita juga tidak disarankan misalnya ada sports.
anak nggak masuk, nggak pernah masuk, diskors sudah enak ya. Kemana? Jadi nggak ada seperti itu. Jadi ya. Nah, izin Pak, sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu terkait apakah kondisi dari sarana dan prasarana sekolah ini mempengaruhi kegiatan pembelajaran dari siswa? Sarana prasarana itu sebenarnya dibilang berpengaruh, pasti berpengaruh ya. Dengan sarana yang ada dan semakin lengkap itu pasti akan menunjang pembelajaran itu sendiri ya. Tapi kita lihat juga dari rasio misalnya, oh di sana ada fasilitas, aulanya ada, lapangannya ada, misalnya gitu. Tapi rasio yang menggunakan berapa? Oh kamar mandi ada nih, bersih, ada misalnya cuma tiga, tapi yang pakai banyak, kan nanti bakal jadi kotor cepat. Ya, jadi tergantung, sesuaikan dengan rasio seperti itu. Ada alat, oh ada, ini ada. Cuma rasionya kalau pas memakai dipakai ke yang lain. Jadi harus tingkat rasio. Nah kalau di sini ya alhamdulillahnya kita punya fasilitas itu seperti itu. Tapi mungkin di kami jika itu fasilitas belum ada atau belum memadai, itu kami tidak sampai yang wah ini harus diadakan gitu kan. Kita bisa modifikasi dan memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Dengan cara ya kita modifikasi, kita meniru seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat sesuai dengan yang nyata. Jadi belajar itu tidak harus lengkap nih ininya sarana prasarananya, belum tentu. Karena yang paling utama itu adalah bagaimana proses belajar antara guru sama siswa itu berjalan dengan lancar. Percuma kalau misalnya fasilitas lengkap banget, tapi tidak ada proses yang baik pada saat guru sama siswa ini melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana siswanya tidak antusias, kemudian gurunya juga mengajarnya dia dengan kemampuannya dengan bagus, bisa berkolaborasi saat belajar, ditunjang prasarana yang memadai, wah itu keren. Belajar. Ada tambahan mungkin? Ya, mungkin lebih fokus utamanya kenyamanan belajar. Jadi kalau standarisasi kelas, insya Allah kita sudah memenuhi. Jadi setiap kelas sudah ada LCD-nya, sudah ada AC-nya, ini teman-teman juga udah bisa lihat meja dan segala macam. Tapi lebih utama selama di sekolah anak merasa aman, penting nyaman. Jadi proses belajarnya itu sih. Jadi ngomong sarana prasarana ini Pak cerita kita. Di sini saya lihat dengan teknis akademis ini sudah memadai, ada AC, peralatan meja, jam, misalnya mantap. Nah, di sini saya penasaran dengan akademisnya. Untuk kita pelajaran mata kuliah PTKR berkenaan dengan olahraganya. Karena kita lihat di sini apakah sudah memadai di sekolah ini, apakah non akademisnya sudah maju, apa sebaliknya? Kalau non akademis kami di sini tahun yang lalu ya alumni Taman Dunia katanya itu alhamdulillah berhasil kita masuk ke PTN paling tinggi persentasenya. Berapa siswa? Hampir 60 ya? 60 lebih. Ya 60. Yang tersebar ada di UNUD, ada yang di UI bahkan ada yang masuk. Kemudian di ITB ada, kemudian ada universitas lainnya. Ya kami juga sering mencoba mengirimkan anak untuk ikut lomba di lomba-lomba untuk akademis ya. Itu ya peluang untuk juara, dan juara itu alhamdulillah ada gitu. Nanti bisa kalau mau minta datanya nanti saya kasih ya. Kalau saya sebutin lupa nanti ya. Ada nanti beberapa lomba apa aja, kemudian ada dokumentasinya. Nah, nanti kalau mau minta saya kasih ya. Kemudian untuk yang non akademis juga kami fasilitasi, misalnya kayak ya olahraga, seni juga kami fasilitasi. Terakhir SMA Albana untuk yang olahraga juara 3 futsal Fazio itu ya, Fazio yang mana Bali ya, silat juga, silat. Kemudian kami juga sering aktif di ini e-sport, anak paling suka itu. Kalau ada lomba tuh dari panitianya pasti Pak ada kita diundang lomba gitu ya. Jadi ya seimbang lah. Dan kita juga di tahun berapa ya? Tahun lalu ya, kita ranking gimana satu ya? Sekolah swasta terbaik dengan nilai total nilai ini, total nilai Oh, TBK. ya. Terima kasih banyak Pak Ibu.
Untuk di sini ekstranya ada apa aja? Hanya ada kurang lebih 18-an. Ya, kita bagi di sini karena ada yang olahraga, ya, ada yang seni, sama ada yang keahlian sains, ya. Kalau yang untuk olahraga ya futsal, kemudian basket, tenis meja ada, kemudian panahan kita sering dapat prestasi, panahan untuk Polja itu udah pasti Albana ada yang masuk yang dapat medali emas, perak gitu ya. Kemudian saya coba ya, bulu tangkis ada sekarang, ya, udah 2 tahun ini bulu tangkis. Kemudian basket kita bagi 2 putra putri karena kan kita kelas 1 atau kelas 1 besar. Nah, kemudian kita juga dari pelatih, memang pelatih yang berlisensi, biar pengembangan lurus seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang lainnya kita ada kir, ada pelukis, sampai seni kriya kita ada. Kemudian teater, musik, pandus, ada juga ekstra informatika, ya kurang lebih 18 ya. Untuk yang paling berprestasi olahraga jenis apa ya? Kalau di sini kita futsal sering, tapi ya antar sekolah swasta, biasanya sekolah muslim ya, atau sekolah-sekolah yang kita undang lah. Karena memang di sini kalau untuk prestasi olahraga karena kan full day, kita terkendala di latihan kalau satu tim, dan kita full day ya. Tapi ada beberapa siswa kita yang ikut klub secara mandiri. Jadi kita fasilitasi dengan memberikan dispek kerjasama kita dengan klub tersebut. Kemudian ada rules, aturan-aturannya. Contoh kemarin ada salah satu siswa kita yang baru datang dari Thailand, dia dapat juara 3 ya, antar klub. Jadi usia 2016 ya, 15 ya, dia dapat juara 3. Kalah di semifinal lawan Jepang. Kemudian kemarin itu Thailand main. Ada 2 orang siswa kami. Terus ikut akademi di Bali United juga ada. Jadi pelatihnya kita futsal yang kemarin juga pelatih Eva Bali United. Tuh, Pak Coach Edi. Ya, Coach Edi kemarin baru kesini dia jadi wasit. Karena kita tadi bapak teman kecil lah. Tapi karena beliau sibuk, akhirnya tahun ini kayaknya ada yang menggantikan. Karena dia udah dikontrak sama mereka. Dari dulu padahal dia latih di sini. Saya bersama di sini. Jadi itu untuk yang lebih banyak individu. Tapi kita lebih banyak ke akademisnya. Karena fokusnya di sana. Prestasi ya. Berarti di sini belum ada ini Pak, ekstrakurikuler voli yang Voli belum. Nah, voli mana suka banget. Ada yang atlet voli sini? Kemarin anak-anak mengajukan, Pak, gimana kalau kita ngadain ini Pak, ekskul voli gitu. Ya nanti coba kita nikah dulu. Voli sama silat belum ada? Ya silat. Ya biasanya aturannya kan anak-anak mengajukan. Berapa kuotanya? Baru nanti karena kami di bawahnya yayasan ya. Jadi kita akan lapor berapa sih kuota minimal. Biasanya ya kita kan murid 400, kalau terlalu banyak juga ekstranya nanti sedikit nanti mana yang memang ekstra itu berjalan dengan lancar, kemudian banyak peminatnya dan istilahnya disiplin dan ikut ekstra itu enggak ya. Supaya ikut aja itu ya kita akan teruskan ekstra itu dengan evaluasi yang ada. Evaluasi berkala biasanya 3 bulan terus 1 semester. Nanti untuk tahun ajaran barunya apakah ekstra ini tetap atau diganti dengan ekstra lain. Bisa jadi voli nanti ini kita masukkan karena ada beberapa anak suka voli. Jadi Pak, seandainya kata kan di sini kan ada orang voli, sedangkan silat sama futsal. Nah, seandainya kata nih kita mau diajak kerjasama dengan kota sekolah mana karena kita harus punya gitu pengalaman mengajar. Nah, untuk dapat pengalaman, makanya kita coba supaya ada jejak ke depan supaya lebih tahu loh, oh jadi gini, jadi saya pernah ajar dulu gini, ajar gini, jadi gini. Gimana? Kalau peluang itu sebenarnya kita dengan terbuka jika ada pengajuan untuk PTL biasanya ya, istilahnya magang. Ada beberapa dari universitas, biasanya itu dari universitas yang Islam biasanya,
Islam. Ya, kami udah ada universitas yang sering melakukan ya, istilahnya magang di sini, kemudian untuk melakukan pendidikan di sini itu dari STAI Denpasar. Tuh. Nah kalau PJKN sendiri juga silakan. Nanti jika misalnya ada dari teman-teman ini mau magang observasi, contohnya sekarang ini, yang penting regulasinya sesuai dengan aturan. Ada surat, kemudian disesuaikan dengan waktunya. Yang penting ada bersurat, kemudian resmi dari kampus, mengajukan ke sini. Kalau memang bisa, itu kami dengan senang hati. Dan memang ya Bapak juga kan ya, dari Pak Prodi juga, ya dari Pak Adi juga pasti suatu saat ada mahasiswa di sana tuh yang melakukan karena apa ya, kerjasama hubungan, karena kalian betul-betul pengalaman. Ya. Malah kalau yang lainnya di kelas B itu saya tekankan kalau bisa nanti pas magang cari yang tingkatan atas SMA. Kenapa? Terus susah ngaturnya. Tapi nanti kalau punya pengalaman yang SD, SMP kan bisa. Tapi kalau yang suka bergembira segala macam SD. Tapi kalau udah SMA bisa semuanya enak. Ya, bisa nanti. Diajukan ya. Semua 8 orang kok suka nih. Ngajar lebih banyak. Jadi ya. Izin bertanya kepada Ibu, apakah budaya lokal yang ada di Bali di sini ada yang diterapkan di sekolah di sini? Ya. Bahasa Bali pasti. Kita ada pelajaran bahasa Bali. Main ke pelajaran kan juga kalau sekarang kan dulu P5 ya namanya. Ya. Sekarang kurikuler. Kemarin banget menampilkan tarian apa namanya halaman kaca dengan outfit lengkap Kak. Full Kak. Jadi kalau kita segini udah penuh tuh. Nah, jadi memang sebagai keadilan Bali kan walaupun kita sekolah Albana tetap harus ada. Kayak misalnya kalau kegiatan-kegiatan bulan bahasa tuh pasti juga ada kayak bahasa Bali, baca puisi, baca cerita tuh kayak Ya. itu tuh ada. Pasti ada. Kita masukkan di festival literasi Ya. itu ada tuh bahasa Bali, terus ada aksara Bali, apa namanya aksara Bali. Ya. Ujian ya Pakai aksara Bali. Ya. Terus kita juga kurikuler waktu itu P5 itu sampai ke desa Kenangan. Ya. Sana kita berkunjung observasi juga. Jadi tetap di mana ini dia, Situ lagi. Ya silakan. Saya izin bertanya, di sini kan aturan di Bali kan setiap pergaulan kan pakai adat Bali itu. Ya. Apakah di sini mengikuti aturan itu? Menggunakan sih. Kita udah pakai benda, ya, udah pakai benda, cuma aman aja, ya. Karena kita apa ya, kalau untuk sehari kita sehari di sini, sehari. Terus kami juga di sini ada sekolah muslim, ada waktu untuk sholat dan ya harus menggunakan ya istilahnya apa, pakaian ibadah kami. Kalau yang cewek kan pakai mukena, itu. Kalau pakai pakaian adat, nanti lagi ganti-gantinya itu makan. Tapi kami tetap pakai apa namanya, pakai benda, kemudian guru juga ada pakai kebaya. Nah kalau biasanya kalau guru-gurunya cowok tuh ya pakai itu kamen. Bapak punya kamen dua di rumah. Nah yang lain udah sambut. Tuh terus yang murid juga kalau ada event-event tertentu
ya yang dari dinas ya oh diharuskan pakai pakaian adat Bali tetap. Jadi tetap ya tetap menyesuaikan dan itu dinas sudah tahu. Jadi ya. Izin bertanya Pak, ada nggak sih kendala pas kita ngajar bahasa Bali itu loh di kelas tuh biasanya kan agak susah biasanya kalau kita ngajar di awal bahasa Bali itu loh. Ada nggak sih kendalanya pas ngajar pertama? Jadi kita yang pertama ada guru bahasa Bali dan guru bahasa Balinya memang asli Bali, ya, asli Bali. Jadi memang nih anak-anak ini kan murid-murid kami ini kan tidak semuanya lahir di Bali, bukan orang Bali asli kan itu ada pendatang segala macam. Tapi tetap muatan lokal itu kita ajarkan di sini karena kita di daerah Bali ya. Nah memang ada beberapa kendala, tapi dari kendala itu kita membuat suatu cara gimana sih supaya pembelajaran bahasa Bali itu maksimal. Kita bikin di sini ada modul sendiri yang mana guru-guru bahasa Bali dari unit kan dalam satu yayasan ya, satu atap nih ada dari PAUD ya SD SMP SMA. Nah biasanya yang bahasa Bali dari SD aja SD SMP SMA ini guru bahasa Bali berkumpul nanti guru gimana sih untuk memaksimalkan pembelajaran bahasa Bali. Jadi kita punya modul yang dibuat untuk memudahkan siswa belajar bahasa Bali. Nah mungkin dari kosakata sehari-hari ceritanya juga kita kaitkan ya cerita bahasa Bali juga dengan cerita-cerita pendek yang memang keseharian sehingga minimal siswa kami itu bisa berbahasa Bali itu berbahasa Bali tapi yang bagus bukan bahasa Bali biasa kan ya ada kasar nggak bahasa Bali yang halus untuk percakapan sehari-hari. Nah dengan begitu aja udah menurut kami di sekolah ini sudah memenuhi target pembelajaran karena untuk berbicara secara secara ya istilahnya sederhana percakapan itu. Jadi kami punya modul khusus. Memang bahasa Bali itu bahasa harus praktek. Kalau nggak dipraktekkan susah. Ya. Jadi itu trik dan triknya kita di sekolah di sini. Apa strategi dari sekolah untuk meningkatkan kualitas guru yang ada di SMA Undana, apalagi untuk bahasa Bali tersebut? Kalau di kami di khususnya bahasa itu ada pertemuan semua unit, jadi semua murid itu ada tim kayak bahasa Arab ada bahasa Bali pun demikian. Dan syukurnya kalau di kami ini kebetulan gurunya tuh nggak sanur, jadi emang asli sini, cuma muslim gitu. Nah, dan nggak semuanya dan ada beberapa juga siswa-siswa kami itu emang sudah native kayak fasih bahasa Bali. Nah kadang-kadang kalau di kelas kalau saya lihat ada hari mereka full bahasa Bali walaupun masih campur sari. Jadi sedikit-sedikit bahasa Bali, berapa bahasa Indonesia gitu. Karena biar mereka tahu nih istilah-istilah di Bali kan ada kalau di Jawa bilangnya bukan sedotan, pipet, nah kayak gitu. Nah, beda kan? Nah di situ anak-anak jadi belajar perbedaan budaya, terus habis itu mereka tahu oh nih makanan khas dari Bali ini apa aja. Jadi pasti kita akan terus kembangkan karena kita tinggal di Bali. Jadi untuk berinteraksi dan tahu perbedaan Bali itu penting gitu sih. Sekolah Undana ini apakah rutin atau pernah membuat suatu event terkait olahraga, seni, atau apa itu? Rutin pasti ada di P5 yang sekarang kurikuler juga. Memang sih tematik, tapi unsur-unsur budaya itu pasti kita masukin. Misalnya kalaupun nggak secara konten kayak desain, jadi kita kalau panggung pasti ada desain pakai gambaran dan segala macam, bikin kayak gitunya. Terus kemudian kalau padus mostly pasti kayak baju adat Madiun gitu kalau nyanyi misalnya. Jadi biar ada kekhasannya dan setiap kita bikin event juga kayak graduation itu pasti pakai tarian muska. Tarian apa sih? Kemarin yang cowok kira-kira. Ya, kamu kan ada lagi yang Tari baris. Oh, biasanya tari baris kira-kira. Ya, itu pasti. Dia lupa kan ya. Untuk yang tadi murid di sini Pak? Iya, semua dari murid. Oh berarti dari sekolahnya ada tadi itu? Kalau dibilang ada secara khusus enggak, tapi anak-anak kita persiapkan. Oh, Yang biasanya ada Bali. dia latihan, kita cari pelatih. Ya, Oh. diundang. Terus kalau pidato kita selalu pas bahasa asing kita masukkan pasti yang wajib itu bahasa Arab, bahasa Bali, bahasa Inggris. Tiga ini selalu buat bahasa gitu. Kita cari yang benar-benar fasih dan enak lah bahasa Balinya gitu. Jadi pasti selalu ada sih. Itu. Kalau event sini seperti ini. Pasti. Dan kita kalau event itu kita serahkan ke anak
organisasi, dia yang handle terus. Ya pas meeting ya udah pembina cuma mengawasi, terus kemudian kasih masukan, biasanya baru lapor ke siswaan biasanya. Ini pak kan ini bisa beres, oke. Kamu cuma mantap, jadi biar mereka belajar. Sangat luar biasa ya presentasi. Kira di sekolah ini tidak besar, karena seperti itu lah. Kalau silakan adalah ada cuma ini karena di sekolah ini sangat menjunjung sportivitas ya Pak. Ya di mana mungkin beda itu seperti di sini sih aturan sangat lengkap sini maupun sarana-sarananya dari segi olahraga, aturan ini dalam negeri sudah cukup. Nah, dan dari segi kendala sudah dilakukan oleh dengan Pak Ibu sangat keren tadi saya lihat cukuplah buat sekalian dunia. Oke, jadi teman-teman yang punya buku yang mau bebas mana ya khususnya di sekitaran pasar. Erik sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih sudah menerima nih kami dari UMI Bali mengobservasi ke sekolah. Sangat luar biasa.